bosku, kembali lagi di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah bosku, kayaknya nih bosku, kalau kita lihat-lihat, pemerintah nih senang banget bersilaturahmi sama kita nih. Kok gitu? Iya, kan supaya silaturahmi kita terputus, pinjam dulu 100. Boleh dong pinjam 100. Ngutang lagi nih jadinya. Iya. Ngutang lagi. Nah, Oke. jadi bosku, seperti yang udah kita omongin barusan, pemerintah nih lagi senang-senangan nih ngutang sama kita nih, karena setelah kemarin ada ST012, nah sekarang keluar lagi nih yang namanya SBR 013 nih. Nah, untuk membahas SBR ini, nah, saya sudah panggil ahlinya nih, sepuh obligasi Pilar Mas Investindo Sekuritas, Bapak Maximilianus Nikodemus nih. Apa kabar Pak Niko? Apa kabar aja? Iya, Kabar baik. Gimana baik. kabarmu? Alhamdulillah Pak. Siap. Mantap. SBR, bukan CBR loh ya. Bukan ya. Oh, bukan gue ya? Oke deh. Oke bosku, nah supaya tahu nih pembahasan lengkap tentang SBR 013 ini, tetap stay tune di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel Di Indonesia. Oke, Pak Niko nih. Ya, Kalau siap, sebelum Eja. kita bahas SBR 013 nih Pak, Hmm. ini kan masalahnya kita harus tahu dulu nih update dari makroekonomi nih. Ya, sebagai yang kita tahu juga, kemarin IHSG sempat di bawah 7.000 nih, 6.800-an. Banyak bosku-bosku yang nyangkut, termasuk saya. Mau ngomong apa juga tetap aja apes. Nah, jadi kalau dari update-nya sendiri gimana nih Pak? Baik aja, jadi memang kalau kita perhatikan sebetulnya di tengah situasi dan kondisi IHSG merah merona, obligasi datang menjadi penghibur duka. Oh, Begitu luar betul, biasa betul. ya. Jadi memang kalau kita perhatikan memang cukup banyak sentimennya. Tapi masalahnya sentimen dari luar negerinya kita nggak bisa katakan buruk semua aja. Bahkan kalau kita perhatikan itu sudah mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Oh iya betul. Apa contohnya? Nomor satu adalah Bank Sentral Eropa. Yang kalau kita perhatikan kemarin bersamaan dengan Bank Sentral Kanada itu sudah memangkas tingkat suku bunganya sebanyak 25 basis point. Tentu ini menjadi salah satu katalis yang positif sebetulnya Eja. Kenapa bisa menjadi pembuka jalan kan gitu betul, untuk betul. berbagai bank sentral di seluruh dunia untuk mulai mengikuti jejak yang sama. Spartans! What is your profession? Itu nomor satu. Nomor kedua kalau kita perhatikan memang masih adanya naik dan turun khususnya data inflasi serta ketenaga kerjaan di Amerika. Memang apalagi minggu ini kita masih akan bertemu dengan pertemuan The Fed yang memang akan mengundang tingkat volatilitas cukup tinggi. betul. Apalagi nih kalau kita lihat juga kemarin data ketenaga kerjaan lagi-lagi naik signifikan. Ini yang masih membuat The Fed menjadi maju mundur gitu kan. Jadi seperti kayak bingung sendiri dianya. Nah, oleh sebab itu kalau kita perhatikan nih Eja, ini menjadi sebuah salah satu kesempatan bagi kita untuk melihat alternatif investasi di tempat yang lain. Obligasi salah satunya kan begitu. Nah, itu dari sisi luar negeri. Kalau dari sisi dalam negerinya gimana? Sejauh ini memang sebetulnya secara data makroekonomi kitanya baik-baik aja. Iya sih. Indeksnya pun semestinya juga baik-baik aja. Aku baik-baik saja, menikmati hidup yang aku punya. Tapi karena ada kebijakan yang mungkin tidak membuat investor happy, gitu, jadinya IHSG merintih. Gitu. Luar biasa ya. Jadi saat ini kalau kita perhatikan sebetulnya IHSG di bawah 7.000 tentu menjadi salah satu katalis yang positif bagi kita mungkin yang belum punya barang untuk bisa melakukan akumulasi beli. Tapi perhatikan fundamentalnya, sahamnya baik, punya potensi valuasi di masa yang akan datang juga baik adanya, dan yang ketiga pastikan profil resiko investasi sang investor kan begitu. Jadi kalau kita perhatikan momennya tepat nggak sih ini ketika diterbitkanlah obligasi baru kan gitu pengganti ST12. Kami perhatikan ini menjadi salah satu momen yang cukup ciamik sebetulnya, cukup gitu. pas gitu ya Eja. Betul, oke. Nah bosku, jadi ternyata gitu ya. Kalau misalnya ngeliat dari IHSG nih, meskipun ini lagi turun, ternyata asal fundamental baik. Boleh juga nih untuk yang main saham, ambil. Untuk yang masuk obligasi, saatnya masuk. Bener juga ya.
Oke, Pak Niko, setelah kita udah tahu nih update-update-nya nih, nah sekarang kita bahas SBR 013 ini. Jadi SBR ini menarik gak sih Pak sebenarnya? Sebetulnya kalau kita perhatikan, kalau kita bandingkan, meskipun setiap kali kita bahas video tentang obligasi, nggak bisa dibanding-bandingkan Iya kan sih, gitu. betul, Tapi iya. tentu kita sebagai manusia terkadang memilih investasi mana sih yang paling menguntungkan sebetulnya. Nah, kalau kita bandingkan dengan ST12 yang kemarin kita udah sempat bahas gitu ya. Kebetulan ada vokalisnya ST12 gitu kan. Wow, obligasi lagi. Jadi memang ini jauh lebih menarik. Jauh lebih menariknya gimana? Mendingan sedikit Oh, gitu, kan mendingan gitu. ya? Mendingan dibandingkan dengan ST12 kan begitu. Oke. Dari segi apa ini Pak? Dari segi bunganya pastinya, Wah, karena kalau oke. kita bicara jatuh tempo dan karakter dari sisi obligasinya, keduanya itu sama sebetulnya. Oh, oke. Kurang lebih sama dengan ST12 kan begitu. Nomor satu, dia tidak bisa diperdagangkan. Kedua, jatuh temponya 2 tahun dan 4 tahun. Yang ketiga, dia punya kupon batas bawah, sehingga iya. kalau kita kaitkan dengan tadi poin nomor satu, di mana udah ada bank center Europe, bank center Kanada udah memangkas tingkat suku bunganya, berarti tidak menutup kemungkinan kita di tahun ini, kami sendiri masih yakin The Fed berpotensi memangkas tingkat suku bunganya sebanyak 1 kali setidaknya di tahun ini, dan itu akan menjadi katalis positif bagi tingkat suku bunga Bank Indonesia untuk ikutan dipangkas. Amin. Dan kalau dipangkas berarti kita tetap mendapatkan bunga yang sama. Iya, karena Bukan berarti bunga asmara loh ya. beda. Ini karena berarti karena ini ya, karena dia fixed rate, berarti meskipun suku bunganya turun, tapi dia bunganya tetap stay gitu Tapi ya. namanya bukan fixed rate. Oh, bukan. Namanya minimum standing for kupon batas bawah. Oh, gitu. Gitu. Oke. Jadi kalau misalkan nih amit-amit gitu ya, ternyata tingkat suku bunga Bank Indonesia naik lagi, katakanlah jadi 6,5. Nah, kita kuponnya akan ikut mengalami kenaikan Eja. Oh, oke. Tapi kalau tingkat suku bunganya turun katakanlah hingga ke 4%, gitu ya, kita tetap dapat di 6,4. Oh, gitu. Oke. Tahan banting ya berarti ya. Tahan banting, Oke. betul. Jadi memang itu yang membuatnya jauh lebih menarik. Nah, kupon batas bawahnya berapa sih? Tadi sempat kita buka sedikit. Kupon batas bawahnya yang untuk 2 tahun berada di 6,45. Oh, 6,45. Oke. Oke. Yang itu artinya ditambahkan 20 basis dari tingkat suku bunga yang ada saat ini. Jadi tingkat oke. suku bunga kita kan saat ini ada di 6,25, tambahkan 20 basis ada di 6,45. Kenapa jauh lebih menarik mendingan Eja sedikit gitu ya? Karena kalau ST12 kan waktu itu kuponnya di 6,4. Iya, Sekarang di 6,45. Itu Oh, artinya gitu. spread jarak antara tingkat suku bunga dengan tingkat suku bunga obligasinya itu meningkat dari Iya, 15 basis menjadi 20 basis. Basis, iya, Yes, iya. kayak gitu. Nah, Eja, untuk yang 4 tahun SBR 13 berada di 6,6. Oh, Sama, oke, sama ya, jaraknya bedanya. cuma jaraknya cuma 5 basis Basis, aja iya. sebetulnya. Tapi sebetulnya tentu ada 2 kacamata yang mesti kita perhatikan. Satu kacamata dari sisi pemerintah, ya tentu nggak mau lah ya kasih Iya. bunga tinggi-tinggi kan begitu. Rugi dong. Yang bener aja. Tapi kita sebagai investor rebahan kan gitu iya. ya, mau mendapatkan bunga yang tinggi. Tinggi, iya. Apalagi kita ini kan retail apa tuh kan Iya. begitu. Nah, tentu ini menjadi salah satu perhatian. Nah, tapi di tengah situasi dan kondisi tidak kondusifnya IHSG saat ini, obligasi SBR 13 ini benar-benar jadi penghibur duka bagi Iya. para teman-teman investor saham. Betul, memang kita tidak bisa bandingkan tingkat keuntungan antara saham dan obligasi. Tapi di tengah situasi dan kondisi saat ini yang ada penuh dengan volatilitas, IHSG-nya merana, gegana gitu Iya, ya. betul. Obligasi SBR 13 muncul menjadi penghibur duka. Iya sih, Gitu. betul. Oke nih Pak, Ya. ternyata terdengar menarik juga ya Ya, SBR betul. 013 nih. Tapi nih Pak, emang mungkin pada dasarnya harus dibanding-bandingin ya. Iya, Nggak enak betul. sih tapi. Kau bandingkan aku dengan dirinya. Terus tapi
kalau nih tadi kita udah bandingin dengan ST012-nya, kalau dengan imbal hasil sun sendiri gimana nih Pak? Oke Eja, jadi memang kalau kita bandingkan itu benar banget, pertanyaannya bagus banget Eja. Jadi kita hanya nggak bisa bandingkan dengan obligasi yang sebelumnya. Tadi kita sudah mendapatkan jawabannya jauh lebih baik dibandingkan dengan ST12. Itu satu. Oke. Yang kedua, kalau dibandingkan dengan deposito juga jauh rasanya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, gimana kalau kita bandingkan dengan imbal hasil sun yang konvensional? Saat ini untuk imbal hasil sun yang konvensional yang 2 tahun berada di 6,73. Yang 4 tahun berada di 6,75. Tapi betul memang lagi-lagi jaraknya masih cukup jauh sebetulnya. Karena kan kalau kita bicara retail tentu kita menginginkan gula yang lebih manis, bunga yang lebih manis sebetulnya kan begitu. Nah, jadi memang kalau kita perhatikan sebetulnya secara tingkatnya ya tentu berbeda ya. Yang satunya retail, yang satu lagi konvensional. Tapi bagi menurut kami di tengah situasi dan kondisi yang penuh dengan volatilitas yang ada saat ini, 6,4 dan 6,6 itu bukan sesuatu yang buruk. Iya betul sih. Jadi boleh dikatakan ya alhamdulillah cukup. Hey, that's pretty good. Oke, berarti kan karena emang sebenarnya pasti yang dari konvensional nih pasti dia jumlahnya lebih besar ya Pak ya daripada Betul, retail ya Pak pasti, ya. betul. Oke, retail, sadar diri, duit Anda dikit. Oke, Pak Niko, Ya. kita sampai nih di pertanyaan konklusi nih Pak. Udah langsung aja, ora usah cacicu, langsung aja di let's go in. Lu bisa aja. Masuk apa enggak? Gitu. Oke, bagi teman-teman mungkin yang nyangkut di saham-saham besar yang kemarin mengalami penurunan cukup dalam begitu ya, tentu berat rasanya kalau kita melakukan cut loss gitu ya. Balik lagi gitu ya, mutusin pacar itu nggak seberat cut loss. Iya, betul. Betul sekali. Cut loss itu berasa kayaknya kita kehilangan duit. Ini abis korban cut loss. Why are you crying? Jadi memang kalau kita perhatikan Eja ya bahwa ini sesuatu yang memang agak sulit, tapi alih-alih kita berdiam diri tentu kita melihat mencari alternatif investasi yang lainnya. Kalau kita kemarin ketinggalan terkait dengan ST12, SBR 13 ini menjadi salah satu yang menarik, apalagi kita bisa masuk dengan harga minimal pembelian 1 juta. Dan kan kita memang balik lagi, jangan pernah mencari ini bisa jauh lebih baik daripada saham. Nggak bisa seperti itu. Ini akan jadi pelengkap hidup kamu seperti pasangan kamu kan gitu. Iya, betul-betul. Ini bisa menjadi pelengkap teman-teman dalam berinvestasi. Ada saham, ada obligasi, ada deposito. Tapi dibandingkan dengan deposito, ini jauh lebih baik. Cuma bedanya tidak bisa diambil selama 2 tahun. Hanya teman-teman ketika butuh duit karena kepepet, bisa ambil setelah 1 tahun pertama untuk yang 2 tahun, setelah 2 tahun untuk yang jatuh temponya 4 tahun. Begitu. Karena kan untuk yang SBR ini 13 dibagi 2 seri lagi, yang 2 tahun dan yang 4 tahun. Jadi kalau ada uang lebih, mungkin kita bisa sisihkan untuk kita bisa tabung di sana, sehingga kita bisa mendapat bunganya. Apalagi kan bunganya kalau obligasi retail selalu setiap bulan. Iya, kayak gajian ya. Kayak gajian. Jadi ya siapa tahu bisa menutupi tingkat kerugian yang mungkin kita alami kan gitu. Tapi kami yakin pasar saham pun cepat atau lambat pasti akan bangkit. Gitu. Oke, berarti ini buat bosku-bosku nih yang mau nyantai-nyantai dapat duit. Nah, dan ada duitnya ya pasti ya. Oke. Jangan nyangkut ke saya masih maksain beli, kagak makan. Kasihan tuan, kasihan nyonya. Nah, oke bosku, jadi kesimpulannya adalah kita menyarankan untuk masuk ya ke SBR 013 ini kalau ada duitnya. Nah, tapi kalau nggak ada duitnya, jangan pinjol. Jangan pinjol untuk beli obligasi. Iya, nggak ada manfaatnya. Gali lubang, tutup lubang, pusing nanti. Masuk lubang, kubur dong. Nah, jadi itu ya bosku, saran dari kita selalu ingat disclaimer on, sekali lagi saya tekankan,
Segala kebutuhan kalian ada di BosQ, dan pastinya berinvestasilah secukupnya, jangan sampai memakan kebutuhan sehari-hari. Oke, kita ucapkan terima kasih dulu nih kepada Bapak Maksud Nikodemus sudah membahas SBR 013 secara detail nih ya kan. Dan terima kasih juga untuk BosQ yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investasi Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pilar Sekuritas Channel di Indonesia.